Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Prima Mukti Ahmad Wiguna dengan NIM akhir 423. Lalu ada rekan saya Muhammad Faiz dengan NIM akhir 376. Kemudian ada saudara Komarudin dengan NIM akhir 387. Dan yang terakhir ada saudara Hilman Ahmad Zakaria dengan NIM akhir 400. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Hilman Ahmad Zakaria. Oke, terima kasih Mas Bima. Yang pertama ini ada latar belakang. PT Garuda Indonesia Persero Terbuka adalah perusahaan penerbangan nasional yang berbasis di Indonesia. Berdiri pada tahun 1949, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Garuda Indonesia menawarkan berbagai layanan penerbangan domestik dan internasional, dan dikenal dengan komitmennya terhadap keselamatan, kenyamanan, dan layanan pelanggan. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi maskapai penerbangan modern dengan standar internasional dan misi untuk memberikan layanan terbaik kepada penumpang berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Garuda Indonesia Persero Terbuka telah menghadapi tantangan besar dalam kinerja bisnis, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi industri penerbangan global. Perusahaan ini telah berupaya meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi layanan untuk tetap kompetitif di pasar yang sangat dinamis dan penuh tantangan. PT Garuda Indonesia Persero Terbuka berfokus pada pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas layanan untuk mempertahankan posisi pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next, visi misi perusahaan. Company vision to become a sustainable aviation group by connecting Indonesia and beyond while delivering Indonesian hospitality. Company mission strengthening business fundamental through strong revenue growth, cost leadership, implementation, organization effectiveness, and group synergy reinforcement while focusing on high standard of safety and customer oriented service delivery by professional and passionate employee. Next. Kebangkrutan. Analisis kebangkrutan perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan berdasarkan kondisi keuangan yang ada. PT Garuda Indonesia Persero Terbuka menjadi subjek analisis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kemungkinan kebangkrutan perusahaan berdasarkan internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan. Dengan melibatkan evaluasi rasio keuangan dan menggunakan model-model seperti Altman Z-Score, analisis kebangkrutan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak seperti kreditor, investor, pemerintah, akuntan, dan manajemen perusahaan. Melalui analisis ini, dapat diperoleh informasi yang berharga dari aliran kas, laporan keuangan, dan prediksi kebangkrutan menggunakan analisis multivariat dengan fokus pada peningkatan kinerja keuangan. Manajemen PT Garuda Indonesia Persero Terbuka perlu terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko kebangkrutan dan mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Next. Analisis kebangkrutan menurut Altman 1968. Kebangkrutan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang seringkali diukur melalui ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang yang jatuh tempo. Kebangkrutan mencerminkan kegagalan ekonomi yang mencakup kegagalan menghasilkan laba serta ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang diperlukan untuk operasi bisnis. Secara sederhananya, kebangkrutan berarti perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada pihak lain seperti utang, gaji karyawan,
dan tagihan pajak. Sedangkan analisis kebangkrutan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan saat ini dan kemungkinan kebangkrutan di masa depan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Mas Prima. Terima kasih Saudara Hilman. Selanjutnya adalah manfaat analisis kebangkrutan. Jadi ada beberapa manfaat analisis kebangkrutan. Yang pertama, manfaat bagi kreditur. Membantu kreditur dalam menentukan calon debitur yang layak menerima pinjaman dan selanjutnya bermanfaat dalam menetapkan kebijakan untuk memantau pinjaman yang telah diberikan. Selanjutnya, manfaat bagi investor saham atau obligasi untuk menilai potensi kebangkrutan perusahaan yang menerbitkan surat berharga sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah preventif terhadap resiko tersebut. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Analisis kebangkrutan bermanfaat bagi pemerintah untuk memantau dan mengawasi operasional perusahaan yang berada di bawah yurisdiksinya, serta untuk mengantisipasi potensi kebangkrutan sejak dini. Kemudian ada manfaat bagi akuntan untuk menilai kemampuan kelangsungan usaha suatu perusahaan dan mengidentifikasi peristiwa selanjutnya yang mungkin muncul setelah laporan audit selesai. Dan yang terakhir adalah manfaat analisis kebangkrutan bagi manajemen, yaitu untuk mengambil langkah-langkah preventif seperti merger atau restrukturisasi keuangan, guna menghindari kebangkrutan dan mengurangi biaya terkait, seperti biaya akuntan dan biaya penasihat hukum. Next. Lalu ada penyebab kebangkrutan. Jadi penyebab kebangkrutan suatu perusahaan itu ada disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Di antara lain yang pertama, pengambilan keputusan yang salah atau kurangnya perencanaan strategis yang gak panjang. Kemudian pengeluaran yang tidak terkendali, lalu ada kehilangan pendapatan dan pengelolaan utang yang buruk. Kemudian faktor eksternal penyebab kebangkrutan yang pertama, perubahan tiba-tiba di pasar seperti penurunan permintaan produk atau peningkatan persaingan, kemudian perubahan regulasi yang merugikan, fluktuasi ekonomi makro seperti resesi atau inflasi, serta kejadian-kejadian tak terduga seperti bencana alam atau krisis global. Next. Lalu ada sumber informasi analisis kebangkrutan. Sumber informasi analisis yang kebangkrutan ada dua. Yang pertama, aliran kas saat ini dan masa mendatang. Analisis terhadap aliran kas saat ini dan proyeksi aliran kas untuk masa depan memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan kas, serta mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi dari aliran kas ini perlu disokong oleh data lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan, struktur biaya, dan kualitas manajemen. Yang kedua adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan informasi penting tentang kinerja keuangan perusahaan dan dapat digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan dengan menggunakan rasio keuangan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Komarudin. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Prima. Lalu selanjutnya di sini ada prediksi kebangkrutan. Yang pertama ada metode multivariat. Analisis multivariat adalah pendekatan yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa variabel keuangan yang relevan. Salah satu keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mempertimbangkan berbagai variabel secara bersamaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi kebangkrutan. Berikut adalah gambar contohnya. Next. Lalu prediksi kebangkrutan yang kedua ada metode Altman-Z-Score. Model Altman-Z-Score adalah model yang menggunakan multiple discriminant analysis atau MDA
dan menggabungkan 22 rasio keuangan ke dalam 5 kategori utama, yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar, dan aktivitas. Model ini telah direvisi pada tahun 1984 untuk dapat diterapkan pada perusahaan non-manufaktur. Next. Selanjutnya ada alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Terdapat dua alternatif dalam menangani masalah keuangan, yakni pendekatan informal dan formal. Pendekatan informal dilakukan ketika masalah masih dapat diatasi secara sementara dan prospek masa depan perusahaan masih positif. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain yang pertama, perpanjangan masa jatuh tempo hutang. Memperpanjang waktu pembayaran hutang-hutang yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, komposisi tagihan. Menurunkan jumlah tagihan dengan mengurangi nilai klaim hutang. Misalnya dengan menurunkan tagihan menjadi 70%. Pendekatan formal dilakukan ketika masalah keuangan sudah sangat parah. Langkah-langkahnya antara lain yang pertama, reorganisasi. Mengubah struktur modal perusahaan menjadi lebih layak. Biasanya dilakukan jika nilai perusahaan yang diteruskan masih lebih besar daripada nilai likuidasi perusahaan. Yang kedua, likuidasi. Menjual aset-aset perusahaan untuk membayar kewajiban. Biasanya dilakukan jika nilai perusahaan yang diteruskan lebih kecil daripada nilai likuidasi perusahaan. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faiz. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya merupakan laporan keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang digunakan untuk melakukan analisis kebangkrutan. Data ini akan digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan serta mengidentifikasi potensi risiko kebangkrutan berdasarkan indikator yang relevan. Data yang tersedia mencakup detail yang komprehensif dan terbaru, memungkinkan analisis yang akurat dan menyeluruh. Berikut merupakan data yang akan digunakan untuk menganalisa kebangkrutan dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Next. Ini merupakan hasil dari rekapitulasi X1 sampai X5 dan Z-score selama 3 tahun berturut-turut. Dapat dilihat bahwasannya X1 atau yang dinamakan dengan bentar Mbak, nge-lag Mbak. X1 atau yang dinamakan dengan rasio likuiditas working capital to total asset digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menutup kewajiban jangka pendeknya. Dalam data tersebut menunjukkan peningkatan rasio dari minus 0,7598751008 dan meningkat pada tahun 2022 minus 0,1411 dan meningkat lagi dan menurun lagi pada tahun 2023 dengan minus 0,0760. Hal ini menandakan bahwasannya peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemampuan perusahaan yang menangani kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio retained earning to total asset atau X2 digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif perusahaan. Nilai rasio ini meningkat dari minus 1,0305 pada tahun 2021 menjadi minus 0,5890 pada tahun 2022 dan mencapai minus 0,5093 pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan peningkatan laba yang dipertahankan yang dapat dipengaruhi oleh pertambahan umur perusahaan dan efisiensi dalam mempertahankan laba. Yang selanjutnya ada rasio earning before interest and tax atau X3 mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.
Rasio ini mengalami kenaikan dari 0,1858 pada tahun 2021 menjadi 0,3368 pada tahun 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 0,4365, menunjukkan fluktuasi dalam efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada rasio market value equity to book value, total debt atau X4 digunakan untuk menilai sejauh mana nilai aset perusahaan dapat menurun sebelum jumlah hutang melebihi nilainya. Rasio ini mengalami fluktuasi dari 0,0985 pada tahun 2021 menjadi 0,2743 pada tahun 2022 dan 0,2660 pada tahun 2023, di mana hal ini menunjukkan kurangnya margin keamanan terhadap penurunan nilai aset. Selanjutnya ada rasio sales to total asset atau X5, di mana hal ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Rasio pada X5 ini terdapat sebuah peningkatan yang dimana pada tahun 2021 dari 0,1858 menjadi 0,3368 dan 0,3368 menjadi 0,4305 pada tahun 2023, yang mana hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya secara efisien dalam menghasilkan penjualan itu yang substansial. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dari beberapa rasio, perusahaan menunjukkan peningkatan dalam kemampuan likuiditas, profitabilitas, dan kemampuan menghasilkan penjualan. Namun, perhatian khusus mungkin diperlukan terhadap keamanan terhadap penurunan nilai aset agar perusahaan dapat memitigasi risiko kebangkrutan potensial. Maaf, masih kurang. Yang terakhir yaitu perhitungan Z-score atau ZI, di mana berdasarkan hasil analisis Z-score pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2021. Z-score perusahaan mencatat nilai minus 1,496,47559 yang menunjukkan situasi yang tidak menguntungkan dan potensi risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Kedua, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan Z-score mencapai 0,618920591, mencerminkan perubahan positif dalam aspek-aspek keuangan perusahaan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kinerja keuangan dan mengurangi potensi risiko kebangkrutan. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023 di mana Z-score perusahaan mencapai 1,2323655968. Peningkatan konsisten ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengatasi tantangan keuangan dan meningkatkan kesehatan finansialnya secara bertahap. Secara keseluruhan, hasil perhitungan Z-score menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari kondisi yang rentan pada tahun 2021 hingga kondisi yang jauh lebih stabil dan sehat pada tahun 2023. Z-score PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,49 minus 1,4964759. Berdasarkan kategori Z-score, nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas CI atau di bawah 1,81 yang menandakan bahwa tingkat risiko kebangkitan yang cukup tinggi meskipun belum sepenuhnya di zona kebangkrutan. Untuk memperbaiki kondisi keuangan, perusahaan perlu memprioritaskan peningkatan profitabilitas pengelolaan uang yang lebih baik dan efisiensi operasional. Langkah-langkah strategis ini penting untuk mengurangi risiko dan mencapai stabilitas keuangan yang lebih kokoh di masa depan. Pada tahun 2022, Z-score meningkat menjadi 0,618920591. Hal ini menunjukkan keberadaannya yang masih di bawah 1,81, yang menandakan bahwa masih terdapat potensi risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Namun perusahaan harus tetap memantau dan memperkuat kondisi keuangan untuk mengurangi risiko kebangkrutan, meningkatkan efisiensi, menjaga arus kas yang sehat, dan mengurangi ketergantungan pada utang, merupakan langkah yang sangat penting. Dan pada tahun 2023, Z-score terus meningkat menjadi 1,23236598. Akan tetapi hal ini masih juga belum dapat
melebihi 1,81. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam kesehatan finansial perusahaan yang mencerminkan keberhasilan strategi keuangan yang diterapkan. Namun, perusahaan masih perlu berusaha lebih keras untuk mencapai tingkat keamanan finansial yang lebih tinggi. Perusahaan harus fokus pada inovasi, diversifikasi pasar, dan manajemen risiko yang lebih baik dan yang akan membantu mencapai stabilitas keuangan jangka panjang dan mengurangi risiko kebangkrutan. Secara keseluruhan, dalam periode 3 tahun dari 2021 hingga 2023, PT Garuda Indonesia Persero Tbk menunjukkan peningkatan bertahap dalam Z-score, mencerminkan upaya perusahaan dalam memperbaiki kondisi keuangannya. Namun, perusahaan masih berada dalam zona risiko kebangkrutan yang tinggi dan perlu terus meningkatkan kinerja keuangan melalui manajemen yang hati-hati dan efisiensi operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan yang lebih kokoh dan mengurangi risiko kebangkrutan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Prima. Saya kembalikan ke Mas Prima. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Faiz tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada perusahaan PT Garuda Indonesia di tahun 2021 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan, yaitu dengan nilai Z-score min 1,496 sekian. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan, meskipun masih berpeluang besar dalam mengalami kebangkrutan, yaitu dengan nilai Z-score 0,618 sekian. Dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan lagi, tetapi juga masih berpeluang besar mengalami kebangkrutan, yaitu dengan nilai Z-score 1,23 sekian. Analisis kebangkrutan PT Garuda Indonesia menunjukkan peningkatan kinerja keuangan selama periode 2021 hingga 2023. Namun, Z-score masih berada dalam area berpeluang besar mengalami kebangkrutan, menunjukkan perlunya terus meningkatkan profitabilitas, mengelola utang dengan lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi risiko kebangkrutan. Dalam rangka meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang, PT Garuda Indonesia perlu terus fokus pada peningkatan profitabilitas, pengelolaan utang yang lebih baik, inovasi, diversifikasi pasar, dan peningkatan manajemen risiko. Next. Sekian saja presentasi kami pada video kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.